Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan saya admin di dalam channel Kenyataan Hidup 22. Hari ini admin akan membahas seputar pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Ini ada pertanyaan dari saudari kita yang bernama Osha. Beliau ini terima kasih informasinya bosku ya, sama-sama. Mohon rekomendasi buku baca untuk anak usia 3 tahun. Baik, terima kasih sudah bertanya. Di sini admin hanya ingin memberikan sedikit pendapat. Kalau anak usia 3 tahun itu menurut admin ada baiknya jika kita ingin mengajar kepada mereka, itu hendaknya kita mulai buat suasana itu menyenangkan. Jadi belum untuk diajarkan membaca atau disuruh membaca buku, belum. Usia ini belum tepat. Akan tetapi pada usia ini, itu anak itu hendaknya dimulai mengajarkan mereka di dalam suatu forum pembelajaran yang menyenangkan. Seperti mungkin mengamati alam sekitar, terus berkreasi dengan barang-barang, membuat kreativitas. Nah, ini sebuah metode untuk mengajarkan anak usia 3 tahun. Jadi menurut admin di sini belum saatnya mereka untuk membaca buku. Tapi kalau ingin rekomendasi dari admin pribadi, hendaknya pada anak usia dini itu hendaknya diberi buku yang bergambar. Jadi buku-buku yang bergambar mungkin mereka akan melihat gambar-gambar. Nah, jadi untuk anak usia 3 tahun, admin kenankan hendaknya diajarkan pembelajaran yang menyenangkan, dan rekomendasi buku menurut admin adalah buku yang bergambar. Baik, mungkin bisa dipahami ya, saudariku. Nah, di sini admin akan sedikit membahas 3 langkah atau metode dalam mendidik anak. Jadi 3 metode ini insya Allah jika kita terapkan kepada anak kita, insya Allah anak kita akan menjadi anak yang berkarakter, anak yang pintar, insya Allah. Bagaimana pembahasannya? Simak video berikut ini. Langkah awal yang pertama, itu jika kita ingin mendidik anak kita menjadi sosok yang baik, hendaknya kita mulai menjadi contoh yang baik untuk mereka. Jadi jika kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru, itu hendaknya kita mulai menjadi contoh yang baik bagi anak. Karena hendaknya kita sebagai guru ataupun orang tua itu berhati-hati dalam bersikap, karena itu sangat mudah dicontoh oleh anak-anak kita. Jadi kita juga sebagai orang tua itu hendaknya melihat di mana anak-anak kita bermain, di mana mereka berkumpul, apa yang dia lihat. Ini juga akan mampu merusak anak jika mereka ada di lingkungan yang salah ataupun melihat hal-hal yang tidak boleh mereka lihat. Ini juga akan merusak karakteristik mereka. Jadi kita sebagai orang tua ataupun guru itu hendaknya kita betul-betul menjaga anak kita. Mulai dari mencontohkan mereka dengan akhlak yang baik, melihat mereka, melihat lingkungan sekitar mereka atau melihat apa yang mereka lihat. Nah, ini kita harus menjaga betul-betul. Nah, jika kita sebagai orang tua itu terkadang kurang interaksi kepada anak, mungkin tuntutan pekerjaan atau tuntutan yang lain. Nah, admin sarankan bahwasannya hendaknya orang tua yang jarang sekali interaksi ini mengarahkan anaknya untuk mencintai, mengagumi orang yang berakhlak baik. Jadi misalnya kita ajarkan mereka cinta dan kagum dengan orang yang layak, ini akan secara tidak sadar akan mengajarkan mereka menuju jalan yang baik. Jadi orang yang dikagumi itu juga berpengaruh untuk pemikiran anak juga. Nah, sekarang kita banyak sekali melihat ya, anak-anak kita khususnya itu pemuda-pemuda saat ini ya, karena kurang interaksi kepada anak, terus mengagumi orang yang salah,
Sehingga lihat saat ini anak-anak generasi kita rusak lah. Ada yang menyukai ya joget-joget. Nah ini kan karena tidak diarahkan anak itu untuk mengagumi orang yang layak untuk dikagumi. Jadi anak itu liar. Jadi mengagumi apa yang mereka wow. Jadi tanpa arahan. Nah hendaknya kita sebagai orang tua itu mengarahkan siapa yang harus dikagumi dan siapa yang harus diikuti. Dan ini harus kita tanamkan kepada anak kita sedini mungkin agar mereka tidak mengagumi orang yang salah dan mengikuti orang yang salah. 2. Buatlah metode pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kita sebagai orang tua ataupun guru itu ketika mendidik anak itu dituntut untuk membuat metode pembelajaran yang menyenangkan. Dan metode pembelajaran yang menyenangkan ini mungkin bisa belajar sambil bermain atau mengamati alam sekitar, membuat kreativitas. Nah, ini salah satu contoh metode dalam pembelajaran yang menyenangkan. Nah, dan hendaknya juga kita sebagai guru ataupun orang tua itu mulai mengamati sistem pelajaran anak kita. Kita harus mengamati anak kita apakah ketika mereka mengalami sebuah pembelajaran itu mereka itu memiliki sebuah kendala, memiliki sebuah tekanan yang mereka tidak bisa ungkapkan. Nah ini juga hendaknya kita harus tahu. Contoh seperti ini, ada anak mungkin anak yang rabun, anak yang duduk belakang. Mungkin dia takut untuk mengadu tentang masalahnya, bahwa dia tuh rabun, tidak kelihatan dan mengganggu nilai dan pembelajarannya. Dan kita juga sebagai orang tua ataupun guru itu hendaknya kita mulai mendengarkan mereka. Apakah ketika mereka masuk ke dalam pembelajaran itu mereka tertekan atau memiliki permasalahan. Jadi anak itu terkadang mereka takut untuk mengadu, takut untuk mengeluhkan permasalahan mereka. Dan kita sebagai orang tua dan guru itu hendaknya kita mendengarkan mereka. Jadi saya seorang ustadz, jadi dalam sebuah pembelajaran saya pribadi terkadang ada masanya saya mendengarkan mereka. Jadi ketika saya mendengarkan mereka, itu terkadang banyak sekali keluhan-keluhan mereka yang tidak saya sadari. Nah dari sinilah hendaknya mulailah bangun komunikasi yang baik dengan anak. Dan ini juga salah satu metode pembelajarannya baik. Mungkin dalam kita membangun komunikasi dengan anak kita tahu kendala mereka, alasan mereka bisa ibaratnya tuh malas dalam belajar ataupun kendala mereka dalam belajar, ini bisa kita dapatkan melalui komunikasi. Ketiga, setelah kita menjadi contoh yang baik, menjaga mereka di lingkungan yang baik, buat suasana menyenangkan dalam belajar dan membangun komunikasi kepada anak, ini yang ketiga yang terakhir. Tanamkanlah di dalam hati anak-anak kita itu sebuah kesadaran. Jadi setelah kita sudah yang admin sebutkan tadi, itu yang ketiga ini adalah mulailah itu membangun sebuah kesadaran kepada anak-anak kita. Mulai dari para ulama, khususnya Al-Imam Al-Ghazali. Beliau berpendapat bahwasannya kalau anak itu masih tahap pembelajaran atau masih dini, itu mulailah mengajarkan mereka membaca la ilaha illallah supaya hati mereka lembut, dan itu juga adalah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, dan admin sendiri memiliki metode tersendiri dalam menanamkan sebuah kesadaran terhadap anak. Nah, admin ketika sebuah belajar, contoh ini anak merokok, katakan anak merokok, jika kita mengatakan wahai anakku, jangan merokok karena merokok itu berbahaya, mungkin jika kita menasehati seperti ini, mereka banyak tidak paham dan masih tidak sadar betapa bahayanya rokok. Jadi kita sebagai guru ataupun orang tua itu mulai kita lihatkan mungkin video, mungkin orang-orang yang terkena dampak buruknya rokok seperti kanker mulut, kanker tenggorokan, kita lihatin kepada anak-anak kita. Nah, wahai anakku, jika kamu merokok, ini dampaknya kamu bisa terkena kanker mulut, kanker tenggorokan. Nah, ini juga mampu ibaratnya tuh menyadarkan mereka
memberikan mereka sebuah kesadaran daripada kita ibaratnya menasihati mereka. Mereka lihat sendiri. Jadi mereka melihat, mengamati orang yang sakit karena rokok, mungkin itu akan membangun kesadaran yang ada di dalam dirinya. Itu metode yang admin ajarkan kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu terkadang admin ajak mereka jalan-jalan. Admin lihatin mereka tentang misalnya, maaf ini bukan meremehkan orang miskin, bukan, saya lihat kadang, nah itu orang miskin, dia tidak memiliki pendidikan sehingga tidak memiliki pekerjaan yang layak. Jadi mereka akan terbangun kesadaran mereka, oh ternyata bahwasanya pendidikan itu penting dan kita tidak boleh malas dalam belajar. Nah ini bisa membangun dan membangkitkan sebuah kesadaran di dalam diri anak. Jadi sebaik-baik nasihat adalah contoh. Jadi kita lihatkan contoh-contoh kepada mereka, biar hati mereka sadar, oh ternyata jika kita malas dalam belajar, ini akan berdampak buruk bagi masa depan kita. Kalau kita merokok, ternyata ini akan buruk bagi kesehatan kita. Mungkin kita terkena kanker mulut ataupun kanker tenggorokan. Ini hendaknya kita perlihatkan dengan anak-anak kita. Supaya apa? Supaya hati mereka sadar. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini. Jadi kesimpulannya adalah ada 3 metode dalam mendidik anak. Yang pertama, memberikan mereka contoh yang baik, memberikan lingkungan yang baik. Yang kedua, buat suasana pembelajaran yang menyenangkan dan bangun komunikasi yang baik kepada anak. Yang ketiga, bangun kesadaran di dalam hati anak kita. Jadi, jika kalian suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Jika ada sebuah pertanyaan, nanti admin akan buatkan videonya. Saya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.